ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala kajian kitab adab dan kiat dalam menuntut ilmu. Kalau di kitab di judulnya kisah ahli ilmu dan ketawaduannya. Seperti itu Bang Win. Dari halaman berapa itu kisah? 144. Waalaikumsalam. 144 bukan Pak Muhammad? Atau kita kan kemarin penuntut ilmu bersama para muridnya, saham lah, ya kan? Pada pekan lalu. Nah sekarang iya 144 kan ya? Iya. Endingnya di seorang penuntut ilmu hendaknya meniti langkah yang terbaik. Kita mulai dari situ aja insyaallah. Baik. Seorang penuntut ilmu hendaknya meniti langkah yang terbaik terhadap para muridnya. Di sini karena Anda nggak melihat khusus pembahasan tentang tawadhu, Bang Win. Ini judul dari mana? Kok bisa tiba-tiba ada itu? Oke. Ketawaduan penuntut ilmu ya, atau ustadz atau guru. Iya. Oke lah. Kita nurut sama DKM ya. Baik. Penuntut ilmu hendaknya meniti langkah yang terbaik terhadap para muridnya seperti dalam memilihkan kitab atau pelajaran yang ia pandang banyak terdapat faedah darinya, dan agar ia senantiasa ada dalam memberi pelajaran secara rutin dan menuliskan faedah-faedah untuk mereka. Bab ini sebenarnya lebih condong ditujukan untuk penuntut ilmu senior sebenarnya. Maksud Anda yang memiliki kapabilitas ilmu untuk bisa mengajar masyarakat gitu. Ya, sehingga kalau diajarkan kepada antum mungkin yang terefleksikan adalah how to be ustadz gitu. Bagaimana cara bersikap seperti ustadz atau menjadi ustadz. Ya. Seolah-olah kita ini jadinya malah mengoreksi ustadz di sini, tapi nggak apa-apa lah. Ya, siapa tahu di antara antum tertunjang oleh Allah Ta'ala waktu dan kemampuan untuk lebih dalam menuntut ilmu. Karena kadang ada orang mungkin dia belajar rajin, berijtihad dalam menuntut ilmu di usia 30-an, pas usia 40 ke atas ternyata memang dia layak untuk membuat ta'lim ya, untuk kalangan umum. Bisa jadi ala kulli hal. Tapi di sini coba kita sebagai thalibul ilm, berarti ada beberapa hal memilihkan kitab untuk para penuntut ilmu. Masalah ikhtiyar al-kutub, memilihkan kitab itu bukan skill sembarangan, melainkan memilihkan kitab yang cocok untuk seseorang harus didasari sebelumnya pertama pengetahuan klasifikasi bidang dalam ilmu pengetahuan syar'i ya, sehingga harus tahu bidang akidah itu kayak apa, bidang hadis dan ilmunya kayak apa, tafsir ilmunya kayak apa, fiqih dan segala pernak-perniknya seperti apa. Itu yang pertama terlebih dahulu. Kedua, mengetahui kitab dan penulisnya. Ini melazimkan
memiliki khazanah ilmiah tentang nama-nama kitab dari tabaqat terkecilnya, yaitu mutun, matan-matan, teks matan itu kitab kecil yang jadi ummahatul kitab, yaitu kitab kecil yang menjadi induk dari kitab, induk untuk pemula, itu ummahatul kitab. Ada istilah namanya ummahatul kitab, ya, dia harus mengetahui ummahatul kitab. Ummahatul kitab itu bisa dua macam, yaitu kitab yang mukhtasar atau kitab mutawassit. Ya, kitab mukhtasar atau kitab mukhtasar, maka itu ummahat kitab yang disebut matan. Kayak misalnya kalau nggak salah antum belajar fikih Syafi'i di sini nggak, ikhwan? Hah? Masih atau enggak? Atau udah dipecat gurunya? Masih ada nggak? Masih. Nah, apa kitab apa? Kifatul Akhir kalau nggak salah, nggak? Matan Nabi Suja. Nah, itu matan Nabi Suja itu termasuk matan, yaitu seperti itu. Dia kecil, ringkas, padat tapi ya perlu syarah. Itu. Makanya sebagian menyebut matan Nabi Suja sebagai kitab Ghayatul Ikhtisar. Tadib? La. Itu tadhib. At-tadhib fi adillati matan al-ghayah wa taqrib, itu nama kitabnya. Kayak Syekh Mustafa Dib Al-Hugha. Itu bukan matan, itu penjelasan atau itu mendalilkan matan Nabi Suja. Nah, di sini misal ketika antum pengen belajar fikih Syafi'i, seorang talibul ilm atau ustaz itu mengarahkan, kira-kira apa saat ya Anda mau belajar fikih Syafi'i, mulai dari mana? Maka diarahkan, akhi antum mulai dari matan Nabi Suja, dan itu sahih. Boleh sambil antum baca beberapa syuruhat atau penjelasannya. Kalau untuk orang-orang modern, penjelasannya tadi kitab At-Tadhib bi adillati matni al-ghayati wa taqrib. Karena Syekh Mustafa Dib Al-Hugha, terjemahnya ada warna coklat, pustaka apa lupa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu mudah itu untuk mula muyassarah, insyaallah mudah. Jadi diarahkan, ya. Dan berarti kan kalau mengarahkan seorang penuntut ilmu pemula untuk membaca suatu kitab, berarti kan minimal dai atau ustadz ini tuh tahu kitab itu, walaupun belum tentu menghatamkannya, penting tahu isinya, perutnya ngerti gitu loh. Bagaimana kita bisa merekomendasikan sesuatu yang tidak kita ketahui hakikatnya? Dan itu nggak boleh kita merekomendasikan seseorang atau sesuatu yang kita nggak tahu hakikatnya. Ya. Makanya waspada antum juga misalnya merekomendasikan perempuan ke seorang ikhwan, dan antum nggak kenal perempuan itu, asal rekomendasi aja yang penting kelihatan dia cadaran, nggak bisa kayak gitu. Iya. Atau yang penting dia hafizah belum tentu dia cocok buat antum, maksudnya belum tentu antum relevan buat dia, maksudnya gitu. Ya. Kadang ada hafizah, seorang ikhwan ditawari, ini sama hafizah ini, ana nggak mau, ya, lu nggak apa-apa, yang penting dia hafizah katanya. Sebentar, ini kan hafizah itu salah satu sifat yang dapat dari ini, alhamdulillah. Tapi apakah dia mengamalkan? Belum tentu bagaimana kesehariannya. Jadi kita perlu mengetahui hakikat dari apa yang kita rekomendasikan. Nggak bisa sembarangan, apalagi soal ilmu. Misal, untuk menanyakan, Ustaz, kira-kira ana mau belajar madhab Hanbali, pakai kitab apa, Ustaz? Anda sebutin kitabnya. Misal kitab judul Al-Furu' karya Ibnu Mufli Al-Hanbali. Oh gitu, Ustaz. Beli di mana? Di Saudi. Ya salam. Ada nggak di Indonesia? Ada, di Pustaka Al-Wadi, insyaallah ada. Berapa Ustaz harganya? Kalau nggak salah mungkin 800.000. Ya salam, 800.000 Anda pemula saat ya. Gak apa-apa, itu biar antum menguasai fikih Hanbali. Antum tahu nggak kitab Al-Furu'? Nggak tahu kan? Misal Anda rekomendasi kitab Al-Furu' ada dua versi. Versi mujalladat, yaitu berjilid-jilid, fontnya besar, dan versi satu jilid tapi fontnya kecil banget. Yang versi mujalladat kira-kira 8 atau 10 jilid.
versi 1 jilid segini ikhwan tebalnya, segini nih. Segini tebalnya. Berapa ribu lembar. Kira-kira pemula udah gitu bahasa Arab lagi. Baca itu bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan lulusan LIPI aja belum tentu paham itu kitab. Ya. Jadi nggak bisa rekomendasi kitab yang untuk pemula tiba-tiba membaca kitab dikasih yang berat oleh ustadznya misalnya. Maksudnya berat di sini ya udah antum baca tuh sendiri, nggak usah dijelasin baca ini, nggak bisa. Merekomendasikan kitab juga perlu ilmu. Kemudian pelajaran yang dipandang banyak terdapat faedah padanya. Seorang dai atau talibul ilm harus tahu mana yang lebih berfaedah buat kaum muslimin pada umum atau buat talibul ilm secara khusus. Dan agar ia senantiasa ada dalam memberi pelajaran secara rutin dan menuliskan faedah-faedah untuk mereka. Untuk kasus misal anak pribadi ikhwan, mengajarkan rutin ke tulabul ilm itu wallah agak sekarang sulit menemukan talibul ilm, maksudnya di daerah kediaman anak yang mau betul-betul rutin itu betul-betul susah sekarang. Entah apakah kalau anak tinggal di Jati Bening itu antum-antum mungkin bakal datang sering ke kediaman anak, kira-kira mungkin nggak kira-kira ikhwan? Mungkin nggak? Lemes gini kayak enggak deh, enggak percaya. Insya Allah mungkin. Ada juga insya Allah nggak mungkin. Jadi ada 50-50 ya. Dahulu waktu di Cilangkap itu anak mendapatkan beberapa dari ikhwan, para pemuda dari Ma'had putra nama Ma'had antum itu Utsman. Anda dapat berapa? Di antara ini hamba-hamba Allah ini, ya. Ya, yang mereka ikutan kajian, itu semangat jadi rutin pemuda-pemuda ini karena mereka belum ada pikiran untuk mencari nafkah ketika itu. Jadi lebih mudah ya, pagi-pagi datang kajian dan seterusnya. Ya qadarullah. Sampai anak kepikiran untuk mencari dana atau menghasilkan dana agar membuat markas studio dan ba'da subuh kajian di situ direkam live, kemudian menyewa beberapa talibul ilm, menggaji mereka supaya datang ngaji. Ayo, anak malah pengen kayak gitu loh. Seenggaknya 4 orang lah gitu, dan mereka dibayar. Mungkin bensinnya lah minimal, sama sebagian bonus bensinnya maling bolak-balik 20.000, bonusnya 500.000. Masya Allah, sebulan ya nggak apa-apa sebulan ya. Ada saya kepikiran gitu loh ikhwan. Cuman tanggungan udah banyak jadi nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau misalnya itu sebenarnya cita-citanya seperti itu ikhwan. Ada berapa talibul ilm setiap ba'da subuh siap, jadi anak semangat juga gitu loh. Datang, kemudian ayo kita adakan pelajaran rutin, kajian-kajian kitab. Ada keinginan seperti itu. Qadarullah di daerah kediaman kami agak sulit menemukan yang seperti itu. Mungkin bisa diiming-imingi dengan fee mungkin, mukafah, karena mereka mungkin juga butuh makan atau tanggungan anak istri. Ya. Jadi penuntut ilmu itu ikhwan, nggak bisa ilmu yang ngendap tanpa memberikan kepada orang. Ketika ilmu antum mengendap, maka dia akan membasi begitu aja udah kelas. Izdiharnya nggak ada. Izdihar itu membunga, berkembangnya ke orang. Dan sebagian dari ilmu itu antum dapatkan dari ta'lim. Artinya seorang dai, seorang talibul ilm mendapatkan pengembangan ilmu lebih bukan dari sekadar membaca, tapi dari skill ta'lim, sehingga dia mengeksploitasi yang ada pada dirinya dari ilmu, keluarlah ilmu-ilmu tersebut dan teringatlah. Makanya keberadaan anak dan istri itu sangat membantu untuk berdakwah. Sebenarnya maksudnya kita tawarkan ilmu pada anak dan istri. Ya, kalau memang tidak punya majelis. Ya, seperti itu. Atau kepada keluarga, bikin majelis keluarga. Baik kajian Zoom atau Google Meet, atau bikin kajian seperti arisan. Atau kalau memang keluarga antum ada arisan, antum gagaskan ada kajian. Undang ustaz siapa akhi? Ana, antum bilang gitu. Antum yang isi kajian. Bisa nggak? Bisa kalau antum punya fulus.
Bisa antum danai itu pertemuan arisan, antum yang dari makan makanannya. Datang mereka, insyaallah. Selama ada to'am, apalagi ada bingkisan. Iya. Tapi itu butuh duit. Ya. Begitulah kehidupan sekarang, ikhwan. Ya. Dari sana mereka juga diberi tugas dengan beberapa karangan ilmiah menunjukkan sisi positif dan negatif tentangnya terhadap karya ilmiah tersebut untuk mengetahui posisi benar dan salah. Tawadhu'nya ada nih, Bang Win. Dia harus menunjukkan akhlak seorang ahli ilmu dari sisi ketawaduan dan tidak mengulangi kesalahan. Bahkan ia memprakarsai untuk kembali tatkala nampak jelas suatu kebenaran dan lapang dada dalam mendengarkan penjelasan murid-muridnya. Maka hal itu dengan izin Allah termasuk sebab yang agung lagi bermanfaat tidak bagi dirinya saja namun juga berpengaruh kepada siapapun yang melihat dan mendengarnya. Di mana ketawaduannya, ikhwan? Yaitu mendengarkan penjelasan murid-muridnya. Yang terkadang sebagian murid itu memberi masukan secara nggak langsung. Misalnya suatu hari belakangan hari ngisi kajian di suatu perusahaan tentang masalah musibah, ujian dan semisalnya. Kemudian Anda sebutkan ketika ada pertanyaan, di dalam jawaban Anda itu ada istishhad atau mengambil dalil dari suatu hadis, mengambil faedah dari suatu hadis, yaitu Abu Sufyan istrinya itu Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kekikiran atau kepelitan suaminya, yaitu Abu Sufyan. Anak ketika itu ketukar namanya jadi Muawiyah. Jadi Muawiyah istrinya Muawiyah itu Hindun gini-gini, Anda sebutkan hadisnya. Nah, selesai kajian, kemudian Anda diajak makan-makan di kantor, di ruang meeting para pembesar di situ. Maka duduk situ dan makan. Kemudian ada ibu-ibu pengajian, ya. Ibu-ibu yang kerja di situ. Pak Afwan Ustaz, tadi itu yang benar Muawiyah atau Abu Sufyan yang suaminya Hindun? Oh iya Bu, iya bukan Muawiyah, saya salah Bu. Iya itu Abu Sufyan. Lihat bagaimana seorang yang mungkin awam tapi dia faham hadis tersebut mengoreksi ana. Bisa terjadi seperti itu tanpa kita tanpa kita prediksi. Iya saya salah ya tadinya. Dan yang meralat adalah orang yang awam. Dan teringat juga di masjid di komplek perumahan Puri Laguna di daerah Cimanggis, ya, daerah Depok itu, perbatasan. Ketika anak salat Jumat, khutbah Jumat, kemudian salat Jumat, terus anak baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, waqaf. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wasal. Anak sambung ayat Ar-Rahmanir Rahim disambung dengan ayat Maliki Yaumiddin. Salah enggak kira-kira? Nggak salah, dalam artian sah bacaannya dan nggak berdosa. Selesai dari salat Jumat, salat ba'diyah, kemudian Anda sempetin duduk juga di beberapa spot masjid. Ada bapak-bapak tua yang jalan. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, yang benar itu Maliki Ar-Rahmanir Rahim berhenti atau Ar-Rahmanir Rahim lanjut? Bukannya di Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau membaca Al-Fatihah itu dipisah-pisah. Memang Anda sempat pengen berontak, dalam artian hati Anda tuh seperti, kenapa sih Pak kayak gitu doang dikoreksi, kan itu bukan sesuatu yang wajib gitu. Tapi di situ Anda sadar, Masya Allah, ya bisa saja walaupun ini bukan hal yang batil, Anda mengucapkan itu ya tidak salah dalam artian tidak sampai kepada haram, tapi tidak sesuai dengan bagaimana nas sunnah gitu. Nah, karena tanpa ini dan beliau kemudian pamit dengan sopan padahal orang tua gitu lah. Iya Pak, itu memang sunnah Pak, tidak sampai wajib. Anda jelaskan itu supaya tidak mengesankan bahwasanya yang Anda lakukan itu munkar atau batil gitu loh. Tapi di sini ada koreksi dari beliau.
Ya memang perlu jadi bahan pikiran kita. Kalau misalnya kita mengandalkan ego, kita akan berpikir terus, ini orang ngapain sih gitu doang, dikoreksi kayak dia bener aja, nah gitu. Ya. Dan betapa seringnya seorang dai akan ditegur melalui jemaahnya, baik langsung dengan kalimat langsung ataupun dengan bahasa halus, atau tanpa disadari oleh jemaah tersebut bahwa dia sedang mengoreksi ustadznya. Iya. Ya, begitu ya kawan. Jadi di antara bentuk ketawaduan adalah lapang dada mendengarkan penjelasan murid selama tidak berlebihan, dan selama murid itu tidak dengan maksud menonjolkan kepintarannya. Baik. Di sini ada perkara yang tidak boleh diabaikan, bahkan bahwa terkadang sebagian murid ada yang lebih cerdas daripada lainnya. Dia memiliki semangat yang tinggi dalam mendapatkan ilmu. Untuk kasus ini, seperti ini, hendaknya diberikan perhatian dan jangan sampai dianggap remeh. Karena jika diremehkan dapat membunuh atau menekan semangat murid tersebut. Khalid mana Khalid? Hah? Nggak ada. Atau nonton live streaming mungkin. Karena tanya Khalid, coba tanya Khalid, lagi nonton ya gitu. Ya. Ada beberapa murid yang memang dia lebih cerdas daripada murid lainnya. Maka yang seperti ini diapain? Dibina, diarahkan, bukan malah dikerdilkan. Ada beberapa dari orang pengajar atau dai besar atau dai populer atau dai yang dituakan di kampungnya, itu ketika ada talib yang berpotensi itu dimatikan potensinya oleh sang ustadz atau sang dai atau sang kiai dan semisalnya. Karena apa? Karena hasad dan kekhawatiran dia akan menyaingi dirinya. Seorang dai yang mukhlis, yang ikhlas dalam berdakwah, ketika ada potensi dari antara murid yang baik, maka dia malah justru bersyukur, semoga ini lebih baik daripada saya. Bukan malah dinonaktifkan, dimatikan. Di beberapa kampung, ketika ada kiai tua menemukan di kampung tersebut kiai muda yang baru lulus misalnya, dari ini dari itu, dan lebih menarik masyarakat, maka ada yang sampai level nyantet. Jadi kiai tua ini sampai level menyantet kiai muda ini. Dan itu ada di kampung, maksudnya di kehidupan kampung di daerah Jawa. Sampai wafat. Apa alasannya? Alasannya hanyalah hasad. Sampai ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan makin mengikis sedikit. Ya. Jadi kadang antara dai tua di beberapa tempat dengan dai muda terjadi bersinggungan, yang mana dai tua hasad dan dai muda kurang hormat. Hal seperti ini entah ini sunnatullah atau emang ini fitnah murni atau ujian atau gimana, Allah alam. Tapi bukan tidak mungkin itu terjadi. Dan ketika hasad itu sudah terjadi di antara talibul ilm, maka kerusakannya lebih besar daripada hasad terjadi di antara emak-emak. Iya. Karena hasad di antara emak-emak yang terhasut ummahat. Hasad di antara tulabul ilm yang terhasut umat. Begitu. Kemudian setelah itu di sini kami akan menunjukkan beberapa riwayat dari para pendahulu kita yang soleh, agar Anda dapat melihat bagaimana kepedulian dan perhatian mereka terhadap para murid mereka dari sisi keilmuan. Di antaranya adalah Ibnu Jurayj berkata, aku mendatangi Atha. Atha itu ada berapa ya? Ada berapa di antara ahli hadis Atha ada berapa? Ya. Dan Anda belum bisa mengetahui Atha yang mana ini. Aku mendatangi Atha hendak mengetahui perkara ini, sedang ketika itu di sisinya adalah Abdullah bin Ubaid bin Umair. Maka
Ibnu Umair bertanya kepadaku. Di sini maksudnya Ibnu Umair adalah Abdullah tadi, tapi dinisbatkan kemudian kepada kakeknya. Apakah engkau telah membaca Al-Quran? Aku berkata belum. Lalu ia berkata, kalau begitu pergi baca Al-Quran terlebih dahulu, baru menuntut ilmu. Ya. Apa maksudnya, ikhwan? Ya. Apa maksudnya membaca Al-Quran? Apakah engkau qara'at Al-Quran? Di kalangan salaf, kalangan ahli hadis, maksud dari pertanyaan apakah engkau hal qara'at Al-Quran, maksudnya hal hafiztal Quran, itu maksudnya. Bukan qara'at artinya antum bisa baca Quran enggak, bukan itu ya. Kok bisa baca Quran? Udah bisa semua orang itu. Maksudnya ya, hafiztal Quran, maksudnya qara'at Al-Quran, hafiztal Quran. Ya. Jadi zaman ketika itu qari'ul Quran maknanya hafiz Al-Quran. Dan hafiz zaman itu maknanya jadi gini, ada pergeseran istilah. Qari di zaman dahulu, terutama zaman salaf, maknanya adalah hafiz Al-Quran. Ya. Jadi bukan sebatas baca, bukan. Dan maksudnya Nabi SAW aktsaru munafiqi hadhil ummah qari'uha, yaitu hafidhuha. Kebanyakan penghuni neraka di umat ini adalah para penghafal Qur'annya. Yang dimaksudkan adalah penghafal Quran di sini yaitu hanya menghafalkan dan tidak pernah mau mendalami maknanya dan mungkin riya dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Itu seperti orang munafik yang menghafalkan Quran tapi bukan untuk mengamalkan. Nah, kemudian istilah hafiz di kalangan ahli hadis itu adalah yang menghafal sekian ratus ribu hadis. Itu baru disebut al-hafiz. Ya. Di kalangan mutaqaddimin ini di kalangan era sebelum, dari kalangan salaf sampai era Al-Baihaqi. Al-Baihaqi kisaran 450-an atau sekitar itu Hijriah. Maka al-hafiz ketika itu tidak begitu dikenal karena umumnya para salaf dari para perawi hadis mereka menghafal begitu banyak hadis. Saking banyaknya hadis, Imam Ahmad dihikayatkan hafal sampai 1 juta hadis. Maksudnya 1 juta hadis ini setiap dari hadis sanadnya beda-beda. Itu maksudnya. Walaupun hadisnya sama, satu hadis boleh jadi 20 sanad, maka dihitung 20 hadis. Itu adalah bahasa mutaqaddimin. Bahasa era mutaqaddimin, satu hadis itu 1 sanad. Kalau satu matan hadis ada 10 sanad dihafal, maka disebut 10 hadis. Gitu. Makanya Imam Ahmad dihikayatkan hafal 1000 hadis, 1 jutaan hadis. Maksudnya sanadnya beda-beda. Ya. Apakah ini hafiz? Ya jelas ini ya dihafizkan, tapi nggak disebut imam, nggak disebut hafiz melainkan imam, karena ketika itu istilah hafiz belum banyak di kalangan ahli hadis. Ya. Namun istilah hafiz mulai dari era mutaakhirin. Ya, mutaakhirin dari kalangan ahli hadis seperti dimulai dari Muqsal Al-Baihaqi disebut Al-Hafiz Al-Baihaqi. An-Nawawi abad 6 Hijriah Al-Hafiz An-Nawawi. Ibnu Rajab Al-Hafiz Ibnu Rajab 8 Hijriah. Kemudian ini ulama-ulama ahli hadis yang dikenal ahli hadis bidangnya. Kemudian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ulama-ulama. Itu kita disebut Al-Hafiz di kalangan mereka ini, maka bukan artinya penghafal Quran, melainkan penghafal sekian ratus ribu hadis dengan sanadnya. Itu maknanya. Nah, di kalangan mu'asirin ini generasi sekarang, setelah mutaakhirin. Mu'asirin ini sekarang nih. Maka istilah hafiz bergeser dan istilah qari bergeser. Qari itu adalah yang biasa baca, diundang untuk baca Quran dengan langgam, itu qari, ya enggak? Sedangkan hafiz zaman sekarang adalah yang menghafal Quran.
Ini istilah yang berbeda dengan istilah mutaakhirin dan beda dengan istilah mutaqaddimin. Istilah muasirin ini berarti terjadi downgrade. Grade-nya itu berkurang. Standarnya berkurang. Yang mana qari itu zaman dulu disebut hafiz Al-Quran. Dan hafiz adalah orang yang sudah hafal Al-Quran dan juga hafal ratusan ribu hadis. Ini hafiz. Sekarang turun sekali. Qari itu untuk pembaca langgam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1 menit di kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang lagi lama. Mikir mau baca surah apa, bingung ya. Qari. Dan ini penurunan sebenarnya. Ya. Nah, ketika ditanya, apakah engkau telah membaca Quran di era salaf, di zaman ahli hadis, maka maksudnya adalah apa? Hafizul Quran itu. Standar menuntut ilmu ketika itu apa? Sudah hafal Quran. Ajib. Kalau sekarang sampai ustadznya aja belum tentu hafal Quran. Juz 30 aja masih kayak gitu. Sejujurnya, jujurli ya. Ya. Munsajil istighal, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan yayasan mungkin, sibuk dengan ini itu. Murajaah dan nambah hafalan sampai hilang. Masya Allah. Standarnya itu menurun sebenarnya sekarang. Benar, menurun. Nah, kata siapa? Kata Atha, ya, maksudnya belum sampai hafal Quran. Maka ia berkata, kalau begitu pergi, diusir dari majelis gara-gara belum hafal Quran. Kalau kayak gitu, majelis santri nggak ada. Jangan kali ustadznya juga keluar. Ya Allah, Allah kita ini muqassir dalam urusan Al-Quran. Wallahi kita muqassir. Muqassir itu jauh dari kata sudah melakukan dengan sempurna. Ya, sangat-sangat muqassir kita ini. Baru baca Al-Quran dulu, baru menuntut ilmu. Maka sekarang ini tulabul ilm itu berada dalam downgrade dan juga mendapatkan rukhsah yang sangat ringan. Iya. Kalau misalnya kita hidup di zaman itu, ya khalas, kita nggak nuntut ilmu. Hafalin Quran dulu. Jadi hal qiraatul Quran jangan dipahami dengan bahasa sekarang. Sekarang bahasanya hal qiraatul Quran, apakah engkau bisa baca Quran? Itu standarnya. Ya. Ya ini standar ini pun sekarang belum begitu terpenuhi di kita, ikhwan. Belum begitu dipenuhi. Ya kemarin ada cerita mungkin pekan lalu tentang ada seorang dai yang ternisbatkan kepada salaf ngeruqyah. Pernah di sini bukan ada cerita? Yang minta dibayar 5 juta itu loh, benar. Nah, itu anda tahu bacaan ustadz itu? Amburadul, jangankan baca Al-Quran, baca doa khatam, doa apa namanya, kafaratul majlis, itu aja nggak becus. Lafalnya nggak benar karena logatnya terlalu ini medok ya, medok Betawi sebenarnya. Syuf, lihat standarnya turun ini, ya amat disayangkan kita ini. Tapi ya mau gimana, nggak mungkin ganti kita ninggalin, ya kan? Ya khalas, lanjut ya. Maka aku pun pergi dan menghabiskan waktu sampai aku selesai membaca Al-Quran. Masya Allah. Maksudnya membaca hafal. Maka ini terjemahan ini kurang tepat, ikhwan. Hanya melihat zahir lafal dengan pemahaman sekarang. Tapi maksudnya sampai aku selesai membaca Quran bukan, kan dipahami oleh kita sekarang. Aku pun pergi dan menghabiskan waktu sampai aku selesai membaca Quran. Dia mengkhatamkan 30 juz baca. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi sampai aku selesai apa? Mengkhatamkan Al-Quran. Setelah itu aku pun kembali mendatangi Atha.
Sedang saat itu di sisinya adalah Abdullah yang berkata, apakah engkau telah membaca, nah dalam arti mempelajari sesuatu yang fardu atau wajib? Aku berkata, belum. Maksudnya apa? Yang fardu sini tentang taharah, salat, misalnya. Maka itu bacalah, itu pelajarilah tuh. Lihat, baca bukan baca doang. Tapi dalam mempelajari sesuatu yang fardu dulu baru nuntut ilmu. Lu berarti nuntut ilmu di zaman itu. Kalau menuntut ilmu itu artinya apa, ikhwan? Di zaman ini maksudnya yaitu mengambil riwayat hadis. Ini maksud talabul ilm ketika itu. Makanya standarisasi perawi hadis itu jauh lebih tinggi daripada bidang ilmu disiplin lainnya, disiplin ilmu lainnya. Kalau misalnya standar, misalnya dalam ilmu Al-Quran ada 7 qiraat, atau bukan 7 qiraat, ya qiraat 7 atau qiraat 10 yang mutawatirah melebihi qiraat 10 itu lebih dari itu syadz. Kalau antum mau pakai riwayat Syu'bah dari Asim misalnya, antum nggak boleh belajar itu dulu sebelum antum belajar apa yang menjadi bacaan ahlul balad, yaitu bacaan negeri ini, riwayat Hafiz, ya enggak? Iya, nggak boleh lanjut ke tingkat berikutnya sampai antum mutqin baca riwayat Hafiz. Bahkan sebagian mensyaratkan hafal 30 juz riwayat Hafiz, baru antum boleh lanjut ke tingkatan qiraat lainnya. Itu qiraat yang sedekat ya Syu'bah. Nanti ada qiraat lain, Qunbul, ada Al-Bazzi dari riwayat lainnya. Banyak dari riwayat-riwayat qiraat lainnya yang itu nanti macam-macam. Masih asing banget di tengah masyarakat. Ada baca Toha saja dibaca Tehe. Itu kalau antum baca di masyarakat, antum sesat dianggapnya, kelas Tehe, ngawur aja nih orang nih. Itu yang terjadi imalah ketika ada mat yang sedikit Toha kan gitu. Maka terjadi imalah karena di sini ada alif. Seperti wadduha, wadduhi juga. Iya. Kemudian ada juga qiraat yang ra mufakhomah di riwayat Hafiz, maka dibaca ra-nya muraqqaqah dan seperti Melayu. Nare gitu. Ra bukan ra tapi ra. Wah, itu dianggap sesat gitu. Tapi enggak boleh belajar itu dulu sebelum khatamkan dulu riwayat yang populer di ahlul balad supaya tidak terjadi fitnah. Iya, seperti itu. Syuf, lihat. Yang fardu dulu, bacalah sesuatu yang fardu dulu baru menuntut ilmu, ya. Jadi Al-Qur'an khatamkan dulu baru untuk menuntut ilmu. Yang mana ini maksud talabul ilm di sini ilmu apa? Ilmu hadis, standarisasinya. Kalau standarisasi Al-Qur'an khatamkan dulu itu. Hafalkan, khatamkan. Standarisasi sampai antum meningkat ke ilmu hadis, hafalkan Al-Qur'an sampai khatam baru ke ilmu hadis. Standarnya itu tinggi ilmu hadis itu. Baik, mungkin tadi kayaknya azan apa-apa itu kan. Baik, fadhal azan. Baik. Ia berkata, kemudian maka aku pun mempelajari hal fardu lalu aku kembali mendatanginya. Ia pun lantas berkata, nah sekarang silakan engkau menuntut ilmu. Maka aku berguru pada Atha selama 17 tahun. Baik, di sini lihat baru disebut menuntut ilmu kapan? Ketika sudah menghafal Al-Quran secara khatam dan juga mempelajari dengan benar hal-hal yang fardu untuknya seperti tata cara wudu, taharah pada umumnya, dan salat, zakat, puasa, dan juga haji mungkin. Baru kemudian mempelajari sanad dan riwayat hadis. Ibnu Sirin itu mengatakan, Muhammad bin Sirin radhiyallahu rahimahullah tabi'in mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Dan beliau mengatakan itu di zaman salaf tabi'in. Inna hadzal ilma din. Ya, maksud dari al-ilm di sini pada asalnya adalah riwayat. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak atau Sufyan Ats-Tsauri. Sesungguhnya riwayat itu termasuk bagian dari agama. Ini riwayat sanad termasuk bagian dari
agama. Karena sanad ini ilmu. Sebelum adanya ilmu matan, maka pelajari dulu sanad. Di sini harus ketahuan sanadnya benar atau enggak sebelum matannya. Taib, maka di sini sanad ini ilmu, dan itu yang dimaksud oleh para salaf kita ahlul hadis. Itu ilmu di kalangan mereka ketika itu standarnya tinggi sekali. Mempelajari sanad-sanad seperti itu setelah selesai mengkhatamkan hafalan Al-Quran dan mempelajari yang wajib. Begitu, itu ilmu apa, standarisasi ilmu ketika itu. Maka kalau seseorang belum disebut mempelajari mengkhatamkan Al-Quran dan yang wajibat, maka ketika itu belum disebut menuntut ilmu. Belum disebut menuntut ilmu. Dan itu sebenarnya sampai sekarang seseorang ini hak ketika dia mengulik-ngulik fikih dengan beragam mazhabnya, dengan berbagai istinbat dan juga qiyas dan seterusnya, tetapi soal hafalan Al-Quran masih di juz 30 saja dan tidak memperhatikan hafalannya atau murajaah, maka sebenarnya orang ini tidak layak disebut talibul ilm. Sebenarnya begitu. Dan itu bukan hanya keadaan awam kita dari kalangan ahlu sunnah misalnya, melainkan itu juga bisa merasuk ke kalangan tulabul ilm, bahkan sebagian dari da'inya. Iya, ketika masdar as-syari'ah, masdar al-ilm, sumber ilmu ini diremehkan dengan menghajarnya, tidak membacanya, tidak menghafalnya, tidak murajaah padanya, maka sebenarnya ini bukan orang enggak menginginkan kebaikan. Iya, bukankah dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini barometer yang turun sekali, ya. Jadi Al-Quran ini menjadi standar sebenarnya untuk menuntut ilmu. Ketika seorang, hatta panitia sekalipun, banyak panitia dimanapun itu, lebih getol nyelenggarain pengajian, lebih getol mendekati ustaz, menjadi guide ustaz. Sementara ini ajarun nas anil Quran, paling bodohnya manusia tentang Al-Quran. Maka kedekatannya bersama ahlul ilm tidak bermanfaat sama sekali. Entah karena memang ahlul ilm ini tidak mencontohkan untuknya tentang Al-Quran, atau memang orang ini bebal. Ahlul ilm atau ustaz atau alim yang didekati itu cinta Al-Quran dan cinta sunnah, tapi dia tidak ikut dengan kecintaannya terhadap Al-Quran, tidak ikut dengan kecintaannya kepada sunnah, tapi ikut kepada hobinya semata. Ini buruk dan bodoh seperti ini. Bukan talibul ilm. Dan seorang dai ketika dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang tidak bercontoh pada keilmuan dan hafalan atau bacaan atau ilmu ustadznya, maka ini orang paling berbahaya di tengah dia mengelilingi ustadz. Orang yang paling berbahaya mengelilingi ustadz. Antum jangan kira yang paling berbahaya mendekati ustadz adalah intel. Ketika ustadz ini saleh, menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Sekalipun intel itu nemplok di tembok rumahnya. Dan memang bisa terjadi nemplok gitu, ya bisa aja. Ya seenggaknya naruh chip di rumahnya untuk mendengar percakapan, bisa aja. Tapi siapa yang menjaga ihfazillah yahfazka. Namun ketika seorang ustadz tidak menjaga agama Allah, tidak menjaga ilmu Allah di tengah-tengah orang terdekatnya dari kalangan talibul ilm, maka justru akan terpengaruh saat ini dengan orang-orang sekitarnya yang mendekatinya. Entah terpengaruh dengan kemewahan, kekayaan, gaya hidup dan seterusnya. Dan ini berbahaya, lebih berbahaya daripada intel, wallah. Ya, lebih berbahaya daripada intel. Jadi ketika kita menjaga agama Allah
maka orang-orang terdekat kita akan terinfluence untuk menjaga agama Allah insyaallah. Hatta intelnya sekalipun, insyaallah. Mungkin taubat dia habis itu. Tapi kalau kita tidak menjaga agama Allah sebagai talibul ilm, orang-orang terdekat kita lah yang akan mempengaruhi kita akan kedudukan mereka, dan itu berbahaya untuk talibul ilm, untuk kita. Begitu ya ikhwas sekalian. Dan berguru kepada Atha ini sampai 17 tahun. Nah, di sini juga ada faedah ikhwan, berguru untuk rutinitas. Itu kalau bisa jangan terlalu banyak ustadz. Beneran. Apalagi di masa awal-awal nuntut ilmu. Ya walaupun kita nggak salahkan 100% kalau memang tabligh akbar ini nuntut ilmu kayak ini, itu ya mending lah, bagus, alhamdulillah dia semangat. Tapi nggak bisa kayak gitu terus. Kalau memang antum pengen memperdalam ilmu, dalamin 1, 2 atau 3 ustadz misalnya, khalas. Untuk menyimak ustadz lain, fadol, cuman sekali-kali aja. Dan para ulama zaman salaf ini beda riwayat hadis ya. Kalau riwayat hadis antum bisa mencari jalur sanad, semakin ali sanadnya semakin bagus hadis itu, semakin bernilai. Tapi untuk fikih, mendalami ilmu, maka yang afdol adalah antum tidak terlalu banyak apa? Guru, karena akan terjadi apa namanya? Tasyattut namanya. Tasyattut yaitu apa ya? Ilmu itu nggak rapi, paham nggak maksudnya? Tasyattut, bercerai-berai ilmunya. Terlebih kalau misalnya guru yang banyak ini beda mazhab, itu tambah bingung antum. Oke, beberapa dari para ulama terutama Saudi misalnya, antum akan dapatkan mereka itu guru-guru ya banyak, tapi ada 1 atau 2 guru atau 3 guru yang kalau antum tanya ke mereka, berapa lama Syekh antum berguru sama Syekh Fulan? Aku sebut 7 tahun, 10 tahun gitu. Istiqomah dengan ini. Ya, seperti itu ya ikhwan. Kadang malah justru memahami suatu fikih dari 1 guru saja, fikih dari ini saja nih, sampai mengeksploitasi apa yang ada dari guru ini, dari ilmu, itu lebih afdal kadang-kadang. Sehingga antum faham secara utuh pemikiran guru ini. Itu lebih afdal. Ya, lagi ngepel dah itu. Begitu ikhwan. Dan anak sendiri ikhwan, sekarang anak belajar menyimak kajian para masyayikh. Untuk bidang fikih ini anak khusus 1 guru, 1 syekh maksudnya. Mungkin kalau emang 2 lah mungkin, tapi anak 1 biasanya. Misal anak mempelajari fikih Hanbali beserta baik fikihnya, baik usul fikihnya atau qawaid fikihnya dari 1 syekh. Anak simak terus. Ya. Begitu juga kitabnya. Tapi kalau kitabnya ada beberapa kitab. Fikih Hanbali misalnya. Misal. Fikih Syafi'i, qadarullah, rata-rata masyayikhnya bermadzhab Asy'ari. Ya. Al-muhim, akidah dari 2 atau 3 para masyayikh. Ya. Kita eksploitasi terus ini syekh ini. Dengerin. Misalnya kita baru dengerin Syekh Fulan. Ini bagus kayaknya, anak pengen fokus di beliau. Ambil muhadarahnya semua, coba aja gitu. Sehingga terekam di antum pemikiran Syekh ini kayak gini, frame-nya tuh kayak gini. Kalau antum suka dengan thariqahnya Syekh ini, antum kaji terus, antum gali terus, maka akan terpengaruh antum dengannya. Kalau Syekh ini benar ya, bagus ya, terpengaruh. Jalan berpikir dan cara berbicaranya mungkin sama dengan Syekh ini. Dan itu lebih afdal sebenarnya. Betul banyak guru ada kelebihan juga, yaitu kita bisa lebih insaf, bisa tidak jauh dari fanatik insyaallah. Tetapi kalau dari segi kemapanan ilmu, guru beberapa saja, tidak banyak untuk masalah ini, itu lebih afdal. Tinggal antum pilih mana yang antum lebih merasa itu adalah yang terbaik buat antum. Ya begitu ya ikhwan. Jadi banyaknya asatidzah itu bagus, tetapi variasi asatidzah itu dinikmati oleh orang awam aja. Penuntut ilmu
itu bukan variannya yang dicari, tapi sabat. Ya, itqan. Benar dan itqan, itu yang dicari. Karena kalau antum nyari variatif saja, mindset antum sama orang-orang awam. Banyak para DKM itu kita undang ustadz ini, Pak varian dong. Sebenarnya anak banyak nyalahin para DKM kayak gini. Oke lah, 4 ustadz lah ya. Ngisi rutin di masjid, 4 ustadz kelas. Mungkin ada tabligh akbar. Ini season secara musiman aja. Ya. 4 ustadz emang fokus. Kita fokuskan beliau di sini tiap pekan, 4 ustadz. Itu lebih afdal. Untuk orang-orang yang pengen mendalami itu lebih afdal. Misalnya ustadz ini takhusus akidah, ustadz ini takhusus fikih, ustadz ini takhusus tazkiyatun nufus, ustadz ini gini. Terus ini tuh sampai 5 tahun dah tuh. Terus aja. Kecuali kalau ustadz ini jadi sesat ya baru dikasih yang lain ya. Begitu lebih afdal. Tapi ada beberapa dari masjid itu pengennya variatif. Undang ustadz besar, undang ustadz kondang. Ustadz ini kondangan diundang juga tuh. Diundang semua. Iya. Dan jemaah yang awam lebih suka dengan yang seperti itu. Sebenarnya ini khata'. Nuntut ilmu seperti ini salah, sebenarnya salah. Kalau misalnya antum memang fokus, misal antum fokus di Krukut, misal di Masjid Al-Mubarak, ya udah situ terus. Maksudnya mendalami ya udah di situ, disiplin di situ. Mungkin tambah ustadz lain ya, mungkin menurut antum juga afdal. Tambah 2 atau 3. Khalas mandek dah ustadz ini. Bukan untuk berfanatik, bukan. Tapi thalibul ilmi itu bagi dia sabat dan itqan ilmu itu lebih afdol daripada tanawu' al-muallimin gitu. Banyaknya guru. Itu lebih afdol. Ya. Ini kalau bagi pemikiran awam mungkin antum ngajarin satu guru doang, 2 guru, nanti fanatik. Ya fanatik bagi yang mungkin niatannya kurang baik ya. Tapi bagi yang maksud dia adalah pengen supaya ilmunya ini mutqin, maka terlalu banyak guru dan terlalu banyak kitab yang dibaca itu bisa membuat berantakan. Coba istiqomain aja lu 1 kitab, 2 kitab gitu. Yang antum punya. Sepertinya antum cuma punya 2 kitab doang paling. Coba aja baca. Ada berapa kitab di rumah antum? Coba baca itu, khatamin coba. Belajarlah lurus istiqomah. Sekarang belajarlah dari santri ini. Ini kajian udah berapa tahun ya kawan? Kerasa nggak? Coba. Awal antum undang anak kapan Syekh? Tahun 2000. Zaman anak belum kena Covid itu kan pernah antum undang. Sehingga anak kena Covid setelah itu. Hah? 2021 Agustus anak kena Covid. Sepertinya 2021-an itu. Itu belum ngaji ini kan ya? Cikal bakal kan? Iya, habis itu anak tertimpa kenikmatan itu, ya. Alhamdulillah nggak dizorohin sama jemaah santri ketika itu, ya. Nah, terus kita mulai kapan ini? 2021 akhir kan? Bahkan sebelum akhir bahkan kayaknya. Setelah anak kena Covid, berapa pekan kemudian mulai ini kitab, ya, sahih lah. 2022 udah setahun. 2002 ini sekarang 2003, setahun lebih kita ini kitab ini, dan tiap pekan belum khatam. Pokoknya nanti kalau khatam, anak pesen pokoknya rebana, ketimpringan, sama kebuli. Kambingnya masih hidup di situ kalau bisa. Ya, berharga banget ini ikhwan. Tiap pekan loh. Sekarang serial untuk memperoleh ilmu itu udah 100 serial itu. Kontribusi di SS ini paling banyak untuk serial untuk baca, coba dengerin dari awal itu mungkin tahun 2018 kalau nggak salah. Itu kajian di masjid depan rumah, isinya beberapa ikhwan doang yang tadi Anda bilang anak Utsman, cuma beberapa gelintir orang anak doang gitu. Tadinya begitu ngaji kitab ini. Terhenti karena mereka sudah pergi berpencar kemana-mana. Allah takdirkan ada kajian di santri ini, kita bahas kitab ini, nah pilihkan kitab ini walaupun ketika itu terbitannya udah habis, tapi hikmah besar insyaallah. Alhamdulillah. Sebenarnya sejarah kitab ini untuk diri ana ini besar sebenarnya, udah lama ya. Alhamdulillah. Terus sampai bukunya aja udah sampai kayak gini tuh, lihat udah karatan jamuran tuh. Iya.
Ya semoga ini istiqomah ya, insyaallah kita masih ada waktu 1 pekan lagi, insyaallah pekan depan sebelum Ramadan. Ya, Ramadan kan nggak ada lagi, Syawal nggak tahu dah. Anda masih lanjut nggak di sini kawan? Ada KM, kamar mandi. Anda nggak tahu apakah nanti diundang lagi. Ya, kalaupun diundang, antum juga nggak tahu apakah Anda mau lagi. Ya, insyaallah lah, insyaallah. Kita terus ketemu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.